Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas kisah nyata dari Maria Marten yang demi menyelesaikan hidupnya terpaksa kawin lari. Tapi apa dikata bukan kebahagiaan yang didapat, malah menjemput petaka. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan pembunuhan di Gudang Merah. Pembunuhan Gudang Merah adalah pembunuhan terkenal yang dilakukan di Polstead, Suffolk, Inggris pada tahun 1827. Gudang Merah sebutan untuk atap genteng tanah liat merah di sebelah kiri pintu utamanya. Atap yang tersisa terbuat dari jerami. William Corder lahir pada tahun 1803, putra ketiga dari seorang petani sederhana. Dia tinggal di Polstead, County Suffolk. Ayah dan 3 saudara laki-lakinya meninggal dalam kurun waktu 18 bulan. Kini hanya William dan ibunya saja yang menjalankan pertanian. Corder tumbuh dengan tinggi sekitar 5 kaki 4 inci, ramping, berotot dengan corak cerah dan bintik-bintik. Meski cerdas, dia tidak disukai teman-temannya. Mereka menjuluki William Foxy atau licik. Corder yang pendiam dan kekanakan, tidak akur baik dengan ayah maupun dengan saudaranya. Tapi dia dekat dengan ibunya. Maria Marten lahir pada tanggal 24 Juli 1801, putri dari penangkap tikus di Polstead, Thomas Marten dan istrinya Grace. Maria adalah anak yang pendiam dan cerdas. Dia menerima pendidikan. Hal ini luar biasa bagi seorang gadis desa pada saat itu. Dia bisa membaca dan menulis dengan baik. Setelah kematian ibunya, Maria yang berusia 9 tahun mengambil peran sebagai ibu dengan sangat serius, namun masih bisa terus mendidik dirinya sendiri. Seorang komentator mengamati Maria karena diberkati dengan ingatan yang sangat kuat dan pikiran yang dipenuhi dengan keinginan untuk memperoleh pengetahuan yang berguna. Ada banyak alasan untuk percaya bahwa jika dia menerima pendidikan yang layak, dia akan menjadi wanita yang berprestasi. Pada usia 17 tahun, Maria menjalin hubungan dengan Thomas Corder, yaitu kakak tertua dari William Corder. Thomas sebagai seorang pemuda yang cukup tampan dan sering mengunjungi Maria di pondoknya. Atas keinginan Thomas, pacaran mereka sebagian besar dilakukan secara rahasia. Maria tidak setara dalam status sosial. Thomas adalah ayah dari anak pertama Maria. Namun kunjungan menjadi semakin jarang seiring dengan perkembangan kehamilannya. Dia tidak menikahinya dan hanya memberikan sedikit dukungan finansial. Anak itu meninggal dalam usia muda. Menyadari kalau Thomas tidak bertanggung jawab, diam-diam Maria berhubungan dengan pria lain, yaitu Peter Matthew. Di sini hal buruk pun terulang kembali. Dengan pria barunya, Maria memiliki anak di luar nikah bernama Thomas Henry. Meski begitu, secara rutin Peter memberi tunjangan tetap untuk biaya pemeliharaan anaknya. Seiring waktu berlalu, Maria bertemu dengan William Corder, adik dari mantan kekasihnya yang sekarang telah tiada. Dia hanya tinggal bersama ibunya, sementara ayah dan saudara William telah meninggal. Sebagai pewaris tunggal, tentunya William mendapatkan harta yang cukup banyak. Cinta Mary pada pria ini bersambut baik. Meskipun ditentang ibu tiri Mary, mereka seperti tidak peduli dan tetap menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Seperti sebelumnya, Mary menjalani hubungan ini terlalu jauh, hingga di usianya yang ke-25 tahun dia hamil dan melahirkan seorang anak. Sayang bayinya tidak bertahan lama, hanya 1 bulan saja. Demi melindungi status anaknya yang tidak memiliki ayah secara legal, Mary kerap minta dinikahi. Tapi William yang pada dasarnya ingin merahasiakan hubungan mereka selalu menghindar. Suatu hari dengan alasan akan mengubur bayinya, pasangan kekasih itu pergi ke Sudbury. William meski memiliki harta warisan yang banyak, tapi dia tidak memiliki kendali atas uang tersebut. Walhasil dia bermasalah dengan keuangannya. Mengetahui kalau Mary mendapatkan biaya pemeliharaan dari mantan kekasihnya yang kaya, membuat Corder gelap mata lalu mencurinya, hingga pertengkaran pun terjadi. Semakin hari Mary kian tertekan. Hubungan dengan Corder sulit berujung pada pernikahan.
Status anaknya yang tidak jelas membuatnya terancam kecaman moral baik dari keluarga maupun masyarakat. Bahkan adik perempuannya menganggap Maria sebagai seorang peluncur. Suatu hari Corder menyarankan agar mereka kawin lari ke Ipswich. Dikatakannya kalau petugas paroki akan datang menghadiri Maria Marten karena telah berbuat dosa. Pada hari Jumat 18 Mei 1827, Corder muncul di pondok keluarga Marten pada siang hari. Menurut Nyonya Marten, dia memberitahu putri tirinya bahwa mereka harus segera pergi. Karena dia mendengar bahwa polisi setempat telah memperoleh surat perintah untuk menghadirinya. Maria khawatir dia tidak bisa pergi di siang hari, tapi Corder memberitahunya hal itu memungkinkan asal Maria mengenakan pakaian pria. Tak lama setelah Corder meninggalkan rumah, Maria berangkat menemuinya di Gudang Merah yang terletak di Barnfield Hill, sekitar setengah mil dari pondok keluarga Marten. Mereka tidak menyadari kalau itu adalah pertemuan terakhir dengan Maria dalam kondisi masih hidup. Setelahnya baik Maria maupun Corder lama tidak kelihatan. Suatu hari Corder muncul dan mengabarkan kalau Maria ada di Ipswich. Dia belum bisa membawanya pulang sebagai istri karena khawatir akan memicu kemarahan teman dan kerabatnya. Tekanan yang didapat membuat Corder memutuskan untuk pergi. Saat itu dia menulis sepucuk surat pada keluarga Maria dan mengabarkan kalau mereka sudah menikah dan kini tinggal di Pulau Wight. Apa yang dikatakan Corder tidak mampu menghilangkan kecurigaan keluarga Maria atas dirinya. Sampai suatu hari ibu tiri Maria bermimpi kalau Maria dibunuh lalu dikubur di Gudang Merah. Pada tanggal 19 April 1828, dia membujuk ayah Maria untuk membuktikan kebenaran mimpinya. Selain itu, Tuan Marten juga diberitahu anaknya yang masih 9 tahun kalau dia melihat Corder membawa beliung di malam di mana seharusnya mereka kawin lari. Meski kecurigaan semakin kuat, tapi tidak mudah bagi Tuan Marten memasuki gudang tersebut karena itu milik Nyonya Corder. Dengan dalih ingin mencari pakaian Maria yang mungkin tertinggal di gudang, akhirnya Nyonya Corder mengizinkan Tuan Marten untuk memasuki gudang. Dengan membawa skop dan garu, Tuan Marten ditemani dengan Tuan Prick coba membongkar lantai gudang. Di sana mereka temukan Maria terkubur dalam sebuah karung. Meski sudah membusuk, tapi masih bisa diidentifikasi kalau itu adalah jenazah Maria Marten, yang mana di lehernya masih terlilit sapu tangan hijau milik William Corder. Corder dibawa kembali ke Suffolk, di mana dia akan diadili di Shire Hall, Bury St. Edmund. Sidang dimulai pada tanggal 7 Agustus 1828, ditunda beberapa hari karena kepentingan yang ditimbulkan oleh kasus tersebut, mulai terisi sejak tanggal 21 Juli, dan akses ke pengadilan dilakukan dengan tiket hanya karena banyaknya orang yang ingin menyaksikan persidangan. Meski begitu, hakim dan pejabat pengadilan masih harus menerobos kerumunan yang berkumpul di sekitar pintu. Penyebab pasti kematian Marten tidak dapat diketahui. Diperkirakan ada benda tajam yang tertancap di rongga mata, kemungkinan pedang pendek Corder, namun luka itu bisa juga disebabkan oleh skop ayahnya saat dia menggali jenazahnya. Surat dakwaan tersebut menuduh Corder membunuh Maria Marten dengan cara kejam dan sengaja menembak tubuh dengan pistol dan juga menikamnya dengan belati. Hal ini tentu saja Corder bantah. Menurut pengakuannya, saat dia berjalan keluar, terdengar suara tembakan. Lalu setelah dia kembali ke gudang, di sana ditemukan Maria Marten telah terkapar tewas bunuh diri. Tapi Hakim Baron Alexander tidak mempercayainya dan hukuman gantung pun dijatuhkan. Corder menghabiskan 3 hari berikutnya di penjara sambil memikirkan apakah akan mengakui kejahatannya dan membersihkan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Akhirnya dia mengaku setelah ada permohonan dari istri barunya. Pada pagi di hari eksekusi, Corder menulis sebuah surat pengakuan. Bericia 10 Agustus 1828, sel terkutuk. Minggu malam, jam 10:30. Saya mengakui bersalah atas kematian Marten yang malang dengan menembaknya menggunakan sebuah pistol. Rinciannya adalah sebagai berikut. Ketika kami meninggalkan rumah ayahnya, kami mulai bertengkar dengan penguburan anak tersebut.
Dia khawatir bahwa tempat di mana anak itu dititipkan akan ketahuan. Pertengkaran berlanjut selama sekitar 3/4 jam mengenai hal ini dan topik lainnya. Perkelahian pun terjadi. Pada saat aku mengira dia telah menangkapku, aku mengambil pistol dari saku samping jaket peludruku dan menembaknya. Dia terjatuh dan mati dalam sekejap. Saya tidak pernah melihat perjuangan sekalipun. Saya diliputi kegelisahan dan kekecewaan. Mayat itu terjatuh di dekat pintu depan di lantai gudang. Sejumlah besar darah keluar dari lukanya dan mengalir ke lantai melalui celah-celah. Setelah memutuskan untuk menguburkan jenazahnya di gudang, sekitar 2 jam setelah dia meninggal, saya pergi dan meminjam skop ke Nyonya Stowe. Tetapi sebelum aku pergi ke sana, aku menyeret mayat itu dari gudang ke dalam rumah sekam, lalu mengunci gudang tersebut. Saya kembali lagi ke gudang dan mulai menggali lubang. Tetapi skopnya jelek dan tanahnya keras. Aku terpaksa pulang ke rumah untuk mengambil kapak dan skop yang lebih baik, yang dengannya aku menggali lubang lalu menguburkan mayatnya. Saya pikir saya menyeret tubuh itu dengan sapu tangan yang diikatkan di lehernya. Hari sudah gelap ketika saya selesai menutupi tubuhnya. Saya pergi keesokan harinya dan mencuci darah dari lantai gudang. Saya mengatakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa saya tidak membawa benda tajam dan tidak ada luka lain yang saya timbulkan selain luka pistol. Saya telah bersalah karena kemalasan yang besar. Demikianlah Sobat Arsy, kisah ditutup dengan hukuman gantung yang diberikan pada William Corder. Semoga cerita ini membawa hikmah pada kita semua, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih.